warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kalian hari ini? Pasti kalian dalam keadaan baik kan? Nah, sudah siap belajar belum? Pasti sudah siap. Hari ini saya akan membantu kalian untuk belajar memahami tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kompetensi dasar menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Indikator menganalisis komponen penyusun darah dan kaitannya dengan proses pembekuan darah. Di sebelah saya ini yang merupakan gambar dari komposisi darah pada manusia. Nah, darah manusia dibagi dua. Yang pertama, plasma darah. Dan yang kedua adalah sel-sel darah. Plasma darah ini merupakan cairan darah yang terdiri dari air, protein, kemudian ada garam-garam mineral juga di dalamnya. Kemudian sel-sel darah terdiri dari sel darah merah atau disebut dengan eritrosit, sel darah putih disebut dengan leukosit, dan keping darah disebut dengan trombosit. Fungsi dari peredaran darah ini ialah untuk melakukan transportasi, yaitu membawa oksigen, karbon dioksida, kemudian nutrisi beredar ke seluruh tubuh manusia. Ya, jadi membawa dan menghantarkan oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida, dan juga membawa nutrisi-nutrisi yang terdapat dari makanan, dari sari-sari makanan, kemudian dibawa ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Gambar yang berikut ini ialah gambar darah yang sudah dilakukan sentrifugasi. Jadi diputar dengan kecepatan tinggi sehingga bagiannya akan terpisah. Nah, kita bisa melihat di samping ini bahwasannya darah ini terpisah menjadi 3 bagian. Yang paling atas itu merupakan plasma, kemudian yang tengah bagiannya yang lebih sedikit itu adalah sel darah merah dan keping darah, kemudian yang paling bawah dan paling berat masanya adalah sel darah merah. Baik, kita akan membahas yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah atau disebut dengan eritrosit ini berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen akan diikat oleh bagian darah yang disebut dengan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini akan berikatan dengan oksigen dan karbon dioksida. Oksigen ini akan dibawa oleh sel darah merah menuju ke jaringan. Dan sedangkan karbon dioksida ini hasil dari sisa metabolisme dikeluarkan ke pembuluh darah, kemudian dikeluarkan di paru-paru. Sel darah merah ini akan bersirkulasi selama 120 hari sebelum dia akan rapuh dan pecah. Jadi, sel darah merah ini berumur hanya 120 hari sebelum digantikan dengan sel darah merah yang baru. Sel darah merah ini mempunyai struktur yang sangat khas, yaitu struktur bikonkav, seperti gambar yang di samping ini. Nah, struktur bikonkav ini struktur mencekung ke dalam, berfungsi untuk mengefektifkan atau memperluas permukaan sehingga pengikatan oksigen jadi lebih efektif. Sel darah yang kedua yaitu sel darah putih atau disebut dengan leukosit. Nah, leukosit ini itu berfungsi untuk proteksi, melindungi tubuh dari sel asing, bakteri maupun virus. Struktur dari sel darah putih ini itu tidak beraturan dan mereka memiliki inti. Sel darah putih ini dapat menembus pembuluh darah. Kenapa demikian? Karena sel darah putih akan mendatangi tempat yang ditemukannya antigen atau sel asing akan melakukan serangan atau merugikan oleh tubuh. Sel darah putih ini bergerak seperti amuba, ya, bergeraknya seperti amuboid mendekati sel asing yang dianggap akan merugikan tubuh. Sel darah putih ini juga bersifat fagositosis atau memakan sel asing atau mikroorganisme yang dianggap berbahaya dan juga menelan atau merusak sel darah merah yang sudah tua. Sel darah yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Nah, trombosit ini memiliki struktur
yang tidak memiliki nukleus. Kemudian di dalam darah berjumlah sebanyak 150.000 sampai dengan 400.000 sel per milimeter kubik darah. Trombosit ini berumur 5 sampai 9 hari dan berfungsi sebagai hemostasis, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan juga proses pembekuan darah. Jadi, proses perbaikan jaringan itu dilakukan oleh si trombosit. Baik, berikutnya yang akan kita bahas adalah proses pembekuan darah atau koagulasi. Nah, gambar yang di sebelah ini adalah proses tentang terjadinya proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah akan dimulai pada saat terjadi luka, sehingga trombosit menjadi pecah. Trombosit yang pecah ini akan mengeluarkan trombokinase. Jadi sejenis enzim yang membantu pengeluaran atau pengubahan protrombin menjadi trombin. Nah, proses perubahan protrombin menjadi trombin ini tidak hanya terjadi karena ada trombokinase, tapi dibantu oleh vitamin K dan juga ada ion kalsium, sehingga protrombin bisa berubah menjadi trombin. Kemudian karena sudah terbentuk trombin, maka trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan menyeberangi luka sehingga darah akan berhenti mengalir. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita tentang komponen-komponen darah dan mekanisme pembekuan darah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.